Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menjelaskan pemaparan tentang Sujewo Tejo, tentang penjual es teh. Saya bukannya mau membela Gus Miftah. Saya sering ikut ceramah, dampingi Gus Mus, kadang-kadang ceramah sendiri. Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Please, ayo dong. Kita lagi ngobrol. Ayo teman-teman kita berdoa. Ini baru berdoa. Es. Ini di pengajian maksudnya? Di pengajian. Maka kalau Aiman lihat Was membeli, terus Niken Salindiri membeli, itu sebetulnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu. Saya setuju sama Felix Xiao. Mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani, minta diborong. Ayo kita jujur-jujuran. Penjelasan beliau Sujewo Tejo tentang penjual es teh, bahwasanya ia berpendapat orang yang berjualan teh mengganggu karena ia sering diajak berceramah oleh Gus Mus atau dia sendirian, dengan mengatakan misalnya sedang berdoa kemudian lewat orang yang jualan es teh. Bisa jadi mereka yang jualan es teh ingin cari perhatian, bukan malah berdagang dengan baik, tidak mengganggu acara yang sedang berlangsung. Jadi gimana? Apa aku harus klarifikasi? Kalau aku klarifikasi, di mana nilai kesenimananku gitu loh? Enggak, aku satir itu. Terserah Bung Aiman. Kalau menurut Bung Aiman gimana gitu? Aku ngerti gitu. Jadi gimana? Apa aku harus klarifikasi kalau? Ia memaparkan tentang video yang bilang Gus Miftah itu wali. Ia tidak menjelaskan jawabannya. Kalau ia adalah seorang seniman, kalau klarifikasi letak senimannya di mana? Mereka yang tidak paham maksud tujuan Mbah Tejo pasti salah paham, saya jamin. Kita lanjut lihat videonya. Menurut Tapi bahwa di cerita-cerita sufi di Indonesia itu kebanyakan fikih problemnya. Beragama kalau cuma fikih gimana bisa mendalam? Cerita-cerita fikih banyak orang yang saat berpuasa jadi pura-pura tidak berpuasa. Saya mengalami sendiri. Dia pura supaya nggak dipuji. Duit melempar, ngasih duit ke melempar supaya dia tidak merasa berhutang jasa ke aku. Banyak kisah-kisah sufi. itu wali. Kalau Gus Miftah kan beda. Anda mau sampaikan itu? Siapa tahu dia memang sufi. Kalau enggak, kita berapa? Adi Armando sekarang dapat honor. Semua anggota DPR nggak boleh. Hanya kasus Gus Miftah. Banyak orang konten kreator yang mungkin juga termasuk saya gitu loh. Belum pernah saya sampai jutaan kayak gini ditonton. Ia beranggapan bahwa agama bila fikih saja mana bisa mendalam. Dalam pandangan Mbah Tejo adalah agama harus juga melibatkan tasawuf, perilaku hati dan perasaan yang dibersihkan dari segala macam penyakit hati. Pelaku tasawuf dinamakan sufi. Gitu loh. Enggak, saya mau tanya gini deh, jujur aja, Mas Jiwo. Itu nangis beneran nggak? Tapi saya heran aja bahwa saya ada yang menganggap saya serius. Ini menarik. Berarti Pak Prabowo sangat berat tugasnya gitu. Dia menjadi presiden dari bangsa yang menyangka saya minta maaf betul kan itu gimana itu. Dan di komentar banyak yang menganggap Anda serius itu. Iya, dan memprotes saya, menghujat saya. Kenapa Gus Miftah dikatakan sebagai wali, begitu ya? Iya. Kemudian Bung Aiman Sujewo Tejo tentang sufi. Apa itu sufi? Sufi merupakan pelaku orang yang beragama dengan mendekatkan tasawuf dengan kelembutan hati. Sebagaimana diketahui Islam lahir dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masukan doktrin keagamaan bersifat dohiriyah maupun hati. Keduanya doktrin mempunyai proses satu yang mana dinamakan titik tauhid, yaitu menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam kepercayaan dan perilaku umat manusia kepada Allah. Oleh sebab itu, kelak akan muncul sejumlah istilah atau terminologi dalam ilmu-ilmu Islam sebagai pendekatan lain dari pemahaman amaliyah Islam itu sendiri. Elemen-elemen tauhid bisa disebut ilmu teologi. Dalam kebiasaan di dalam agama Islam lebih banyak sumber ketika Rasulullah Muhammad berada di dalam kota Mekah. Dalam periode ini Rasulullah menguatkan percayaan umat terhadap eksistensi Allah. Baru ketika hijrah ke Madinah, memahami tentang harokah amaliyah syariat diperkenalkan. Lebih jauh tentang kajian sejarah, berpendapat, doktrin keagamaan antara masa Mekah dan Madinah ini.
boleh dilihat dari beberapa kitab tentang asbabul nuzul, sesuatu kajian memahami ayat dengan sebab turunnya ayat tersebut, dan asbab wurud berkaitan dengan sebab-sebab munculnya hadis Nabi Muhammad. Istilah-istilah yang menjadi pengertian dalam tasawuf. Juga tidak ada dokumentasi secara akademis dalam sejarah masa Islam awal. Bahkan di zaman Nabi, kata sufi, kata syariat, hakikat, ataupun torekot. Seiring berkembangnya suatu masa, berkembanglah istilah sufi. Disimpulkan bahwa sahabat Nabi, tabi'in, mereka semua adalah pelaku atau orang yang menjalankan syariat torekot dalam hariannya. Awalnya kemunculan hanya 1,5 abad kemudian. Istilah-istilah itu muncul dengan pengertian tersendiri dalam mengarungi praktek keagamaan seiring berkembangnya zaman. Jika kita pahami tasawuf, definisi berkaitan dengan tasawuf dari orang-orangnya serta tokoh-tokohnya sangat membantu mengetahui alur sejarah. Pada zaman Nabi Muhammad, kita mengenal istilah yang sangat komprehensif mengenai dunia esoteris yang disebut dengan al-ihsan. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, hendaknya engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang disebutkan adalah pengertian ihsan. Maksudnya, jika kalian sholat misalnya, sikapilah diri kalian seolah-olah melihat Allah. Yakinlah dalam diri kalian untuk yakin bahwa Allah melihat kita. Dari penjelasan tadi menunjukkan bahwa keilmuan rasa atau bisa disebut tasawuf terkadang sebagai masyarakat muslim tidak bisa membagi dalam kalimat melihat Allah saja. Sebagai masyarakat muslim tidak bisa memahami dalam kalimat melihat Allah saja, itu sangat sulit untuk kita pahami. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah sedangkan kita makhluk, sedangkan Allah pencipta. Kita terlihat sedangkan Allah gaib, sesuatu yang tidak tampak. Istilah ihsan yang disebutkan dalam prakteknya memunculkan tradisi agung dalam Islam, yaitu amaliyah yang bersifat hati yang kekal, bentuk suatu akademi esoteris yang luar biasa. Seakan-akan melihat Allah dan Allah melihatnya adalah puncak dari penghambaan seorang hamba Allah di saat sang hamba berhubungan dengannya. Jadi berdampak akan lebih khusyuk dan tenang. Perilaku-perilaku yang sudah disebutkan di dalam praktek tasawuf, karena dalam setiap tradisi tarekat tasawuf yang memiliki sanad sampai kepada Rasulullah, ini yang menjadi syarat pelaku tasawuf harus mempunyai guru yang sampai kepada Rasul. Bisa disebut dengan tarekat mutabaroh. Ini adalah sebuah petunjuk bahwa kaum sufisme sudah ada berlangsung sejak zaman Rasulullah. Hanya saja tidak diketahui secara halayak ramai secara masif, mengingat dunia esoteris adalah dunia spesifik di mana tidak semua halayak menerimanya.